Nabi ngelarang bunuh kodok. Kenapa Nabi ngelarang bunuh kodok? Naqiquha tasbih, kata Rasulullah SAW, karena apa sih nakik itu apa ya? Suara kodok, wek 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 wek, wek wek bebek tuh. Gimana suara kodok? Nah, siapa yang bisa niruin? Anda bukan kodok jadi gak bisa. Begitu dah pokoknya, cari sendiri. Karena naqiquha tasbih, kata Rasulullah, karena suara yang dikeluarin nama kodok adalah suara tasbih. Kodok kalau lagi keluar suara kayak paduan suara, rapi suara kodok, ganti-gantian nyaut-nyautan, saudara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada binatang-binatang yang memang dilarang sama Nabi SAW untuk dibunuh, di antaranya kodok. Tapi ada binatang-binatang juga yang memang diperintahkan sama Nabi untuk dibunuh. Ada binatang-binatang yang Nabi perintahin untuk dibunuh, saudara. Di antaranya apa? Cicak. Cicak tuh emang ada hadis Rasulullah SAW merintahin untuk bunuh cicak. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kalau bunuhnya sekali dan keras langsung mati sekali, itu pahalanya lebih gede. Kalau bunuhnya 2 kali, pahalanya kurang. Bunuhnya di pukulan yang ketiga, pahalanya kurang lagi. Pukulan keempat, pahalanya kurang lagi. Pokoknya makin banyak pukulan dia baru mati, makin kurang pahalanya. Jadi cicak tuh hukum matiin cicak hukumnya sunnah. Matiin cicak hukumnya sunnah. Ya, tapi disunahkan langsung. Bagaimana caranya? Pukulannya agak kenceng, sekali mukul langsung mati. Nah, kenapa tujuannya itu tadi? Karena jangan sampai cara ngebunuhnya kita dengan cara yang nyiksa, biar dibunuh selesai gitu langsung mati, jangan nyiksa sampai berkali-kali. Makin banyak pukulannya makin kurang pahalanya. Hanya sekali tapi yang kenceng. Kalau nembak pakai karet sekali tapi yang paten tembakannya. Sallu ala Rasulillah. Ada lagi beberapa binatang yang memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ya. Apa diantaranya disebutkan di sini sama Rasulullah SAW? Ya, ada beberapa yang Nabi perintahkan, di namanya al-fawasiqul khams. Di antaranya ada al-ghurab, gagak. Gagak itu emang ada perintah dari Nabi SAW untuk dibunuh. Termasuk al-fawasiqul khams, gagak yang warna hitam. Nah, gagak yang warna hitam itu memang Nabi perintah tuh buat dibunuh. Fa'rah, tikus. Nah, tikus itu memang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Nah, ini yang kedua almarhum al-walidi Allah yarhamuh, Abdurrahman bin Umar al-Attas. Itu beliau emang hobi berburu. Nah, di antara hobinya ketika berburu, kalau lama nggak ke hutan, akhirnya yang dicari tikus. Tetangga-tetangga biasanya tahu di sini tuh. Oh, udah ada tikus keliling-keliling di sini, abangnya dari atas pakai senapan. Nah, emang tikus termasuk binatang yang Nabi perintahkan untuk dibunuh, diberantas. Tikus. Ada lagi di antara binatang yang Nabi perintahkan untuk dibunuh, akrab, kalajengking. Nah, kalajengking juga Nabi perintahin untuk dibunuh. Ada lagi al-kalbul agur, anjing yang gila, bukan sembarang anjing. Dan jangan bilang saya bilang Nabi perintahkan bunuh anjing, anjing tetangga lu hantem. Nah, jangan, bukan sembarang anjing gila. Anjing gila tuh anjing yang kalau sekarang gigit orang karena rabies. Anjing gila itu namanya, saudara. Itu yang memang Nabi. Kenapa? Karena ganggu orang. Nabi perintahin untuk dibunuh karena bisa ganggu. Nah, kalau bukan anjing yang gila, nggak diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya anjing itu menjadi salah satu alat berburu. Di dalam fikih itu ada satu bab yang membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa berburu dengan menggunakan anjing. Ada cara-caranya, itu namanya kalbul muallam, anjing yang terlatih. Bahkan dibahas tuh di fikih hukum-hukum bagaimana anjing kalau dipakai buat, walaupun anjing itu hukumnya najis, anjing itu hukumnya najis. Indana madzhab Syafi'i, kalau orang bersentuhan dengan anjing, ya dia harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi anjing memang punya sifat-sifat keistimewaan yang nggak dimiliki oleh binatang-binatang lain. Nah, dia punya keistimewaan sifat-sifat yang nggak dimiliki oleh binatang-binatang lain, seperti kesetiaan, insting dan lain sebagainya. Makanya di Al-Quran ada pembahasan tentang bagaimana seseorang itu berburu menggunakan anjing. Tapi anjing kalbun muallam, bukan sembarang anjing. Anjing yang memang betul-betul terlatih. Tapi yang diperintahkan sama Nabi dibunuh, kalbul akur, anjing gila yang bisa menyebabkan orang rabies. Termasuk berguth. Ya, berguth. Apa berguth? Kutu itu sunnah dibunuh hukumnya, dipites. Nah, kalau orang zaman dulu pakai serit, masih ada serit? Nah, masih ada. Itu sunnah tuh bunuh kutu. Jangan nanti ya Allah beb, saya rahmah sama binatang beb, nggak tega sama kutu beb.
Bale lo bau menyan. Kalau kutu emang mesti dibersihin. Itu termasuk yang diperintahkan. Ya, itu dikiaskan. Ulhiqa biha, ulama mengkiaskan. Karena ada binatang-binatang yang memang terlalu mengganggu, itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya, termasuk apa? Al-bak. Bak nih kalau kata orang Betawi, mohon maaf, bangsat. Tahu bangsat? Kalau kata orang Jawa, kepinding. Kepinding itu bahasa Jawa. Kalau orang Betawi, bangsat. Kenapa dinamain bangsat? Karena emang kalau ngegigit bikin kesel banget. Nah, makanya kalau kita ada orang nih kalau kesel sama seseorang, mohon maaf saya nggak usah contohin dah. Bahasa Arabnya bak, dasar bak ente. Kenapa? Karena emang keselin, bikin kesel. Itu bangsat kalau udah ngegigit, masya Allah. Di pesantren tuh pengalaman tuh. Itu tuh di pesantren kalau udah musim kepinding, satu anak aja bawa kepinding ke kamar, udah sekamar tuh nyebar tuh semuanya tuh. Kalau udah nyebar, kita tidur tinggal perang aja yang namanya kepinding, namanya bangsat. Luar biasa, itu ngeganggu. Udah gitu bau, kalau dipites bau. Makanya sama Nabi karena dia ngeganggu, bukan sama Nabi, syariat dikiaskan. Sama syariat diperintahkan untuk dibunuh. Begitu juga yang lain-lainnya, saudara. Termasuk kecoa kan ngeganggu. Kecoa ada yang berteman sama kecoa, ada yang berteman sama kecoa di sini. Ada yang berteman kecoa dipiara. Nah, kalau yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, yang tadi saya sebutkan dan termasuk yang dikiaskan oleh para ulama, itu nggak apa-apa. Tapi cara ngebunuhnya jangan nyiksa. Cara ngebunuhnya bukan nyiksa. Mentang-mentang, kata Habib, itu Nabi perintahin buat dibunuh. Habis itu diambil, ya kawat ditusuk pelan-pelan, nusuknya dibakar. Habis itu ente psikopat namanya, bukan ngejalanin sunnah, psikopat ente. Tetap wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi itu sampai ngajarin, sampai kalau ada yang ngeganggu, kalau kamu harus ngebunuh dengan cara yang baik. Subhanallah, sallu ala Rasulillah. Kita punya Nabi ini saking luar biasanya, sampai urusan ngebunuh disuruh pakai cara yang baik. Maksudnya ngebunuh yang halal. Bukan nanti ente kesel sama tetangga ente bunuh dengan cara yang baik. Enggak begitu maksudnya, itu haram. Maksudnya binatang-binatang yang dihalalkan untuk dibunuh, kalau harus dibunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jelas atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad.